Jadi klarifikasinya adalah sifatnya mendengarkan, tidak untuk mengambil keputusan. Saudara Komisi 10 DPR yang membidangi olahraga berencana memanggil PSSI untuk meminta penjelasan soal pemecatan Shin Taeyong, sekaligus ingin memberikan masukan kepada PSSI. Selain itu, Komisi 10 juga ingin mengetahui apakah pelatih yang baru akan lebih bagus dari Shin Taeyong. Kami ingin mengetahui dan pasti apa yang dilakukan Ketua Umum PSSI ini juga sudah diketahui oleh Kemenpora. Jadi memang itu haknya PSSI, tetapi kemudian kami selaku Komisi 10 yang membidangi masalah pemuda dan olahraga, karena memang sepak bola ini menjadi olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia dan akhir-akhir ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pelatihan STY ini, maka kami juga ingin mengetahui mengapa pelatih ini tiba-tiba harus dipecat. Saudara, buntut pemecatan pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong, Komisi 10 DPR RI berencana memanggil PSSI. Lalu apa urgensi DPR memanggil PSSI soal dinamika di tubuh Timnas? Kita sudah bersama dengan Ferdiansyah, anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi Partai Golkar. Terima kasih Bang Ferdi sudah bergabung di Indonesia Update. Bang Ferdi, ini rencana pemanggilan dari Komisi 10 terhadap PSSI ini kapan rencananya? Ya, pertama selamat siang Mbak Jihan dan seluruh pemirsa Kompas TV. Jadi itu kan yang pertama, kami memahami ini masalah internal di PSSI. Itu yang harus digarisbawahi. Tapi karena animo masyarakat terhadap dunia persepak bolaan, apalagi kalau kita lihat peringkat selama 5 tahun ini, kalau tidak salah ingat itu 174, sekarang 134 atau 132. Artinya secara rata-rata 5 tahun ini di bawah kepimpinan pelatih Shin Taeyong itu kenaikannya 8-10 peringkat setiap tahunnya. Nah ini kan apalagi dengan konteks kita haus terhadap prestasi di bidang olahraga. Nah konteks itulah kami mendasari dengan niat baik, tentunya dengan mendasari niat baik supaya mendapat klarifikasi dari PSSI langsung. Nah, walaupun kita pahami ini internal PSSI, silakan Pak Erick Thohir dengan kewenangannya, dengan tugasnya untuk melakukan perbaikan, revisi maupun apapun namanya untuk kepentingan bangsa dan Indonesia melalui PSSI dia sebagai ketua umum, itu silakan. Nah, kepentingan kami adalah jangan sampai prestasi ini yang notabene sudah mengalami peringkat kenaikan yang cukup signifikan menurut kami itu terjadi stuck atau bahkan kita menurun kembali. Nah harapannya mengundang Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI dan berikut jajarannya adalah meminta penjelasan klarifikasi. Tidak ada maksud apapun. Dengan maksud apa? Jangan sampai kejadian-kejadian yang lalu yang tidak baik itu terulang. Nah itu yang pertama. Yang kedua dalam konteks juga persiapan karena kembali lagi sepak bola ini merupakan animo yang cukup besar di Indonesia dan sangat besar bahkan dan mungkin menjadi catatan FIFA juga cabang olahraga sepak bola ini adalah cabang olahraga yang relatif sangat banyak pertandingannya di Indonesia sehingga ini menambah keyakinan kami apabila ini ditata lebih baik dilakukan dengan peningkatan juga prestasi dari bawah dengan pengawalan tentu akan membuahkan prestasi yang lebih baik juga. Nah itulah yang kita akan minta penjelasan dan klarifikasi kepada Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum. Kedua, tentu tidak lepas dari BINPRES-nya sendiri, pembinaan prestasi yang mau tidak mau juga unsur pemerintah. Unsur pemerintah ini sejauh mana memang bisa membantu memfasilitasi PSSI sebuah cabang induk olahraga yang sangat digemari di Indonesia untuk juga lebih berprestasi. Karena ini peran pemerintah juga kami harapkan. Walaupun sekali lagi ini urusan internal organisasi dan kita tidak bisa mencampurinya. Nah, tapi yang perlu kita mengingatkan, kita pandu, kita untuk bisa melakukan berdiskusi
dalam rangka menuju hal yang lebih baik. Itu saja Mbak Jihan. Terus Intinya adalah yang dikhawatirkan terkait dengan prestasi Timnas Indonesia saat ini jika memang pencopotan dari pelatih Timnas Shin Tae-yong ini akan berdampak pada prestasi Timnas Indonesia ke depannya. Ini selain dengan prestasi ada lagi nggak Bang Ferdi yang dikhawatirkan dari DPR dengan keputusan PSSI ini mencopot Shin Tae-yong dari posisi pelatih Timnas? Ya, kalau dari segi yang lain kami itu kan kebanyakan masalah internal. Silakan aja. Yang urusan kami adalah pendekatannya mengatasnamakan atas nama bangsa Indonesia. Itu yang harus kita jaga supaya apa yang selama ini sudah dia dapat atau yang kita sudah anggap berprestasi itu jangan terjadi penurunan. Nah, itu yang juga membawa, dan ini kan juga termasuk salah satu asta-cita dari Pak Presiden Prabowo, yaitu peningkatan prestasi olahraga. Di antaranya adalah sepak bola yang juga sangat banyak anemonya. Yang kedua, yang juga menjadi bukti, kan tidak ada cabang olahraga yang memang mungkin gebiarnya seperti sepak bola untuk di Indonesia sampai sekarang. Ini kan tidak bisa dipungkiri, sehingga menjadi pusat perhatian yang luar biasa. Nah, inilah yang juga ketika masyarakat melakukan komentar, menyampaikan aspirasi, tentu kami sebagai Dewan ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat dari Pak Erick Thohir. Nggak takut ya Bang ya kalau pemanggilan ini dianggap sebagai intervensi terhadap PSSI? Tidak, kami tidak akan melakukan intervensi, itu urusannya Pak Erick Thohir beserta jajarannya. Tapi kan wajib kami mengingatkan. Sama halnya kalau kita dalam menjalankan ibadah masing-masing kan urusan masing-masing pribadi warga negara dengan Tuhan ya, tapi kita tidak mencampuri, tapi kita mengingatkan supaya dia bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih baik. Tadi kan kita juga dengar pernyataan dari Exco PSSI dan juga PSSI juga mengaku telah mengumumkan sosok pelatih pengganti Shin Tae-yong ini, meskipun namanya memang belum disebut, tetapi dikatakan bahwa memang ini adalah pelatih yang oke gitu ya. Nanti asisten pelatihnya juga orang yang kuat di bidang sepak bola gitu. Bagaimana dari DPR melihat hal ini? Ya, kami meyakini PSSI lebih tahu terhadap kebutuhannya, apa yang ingin dicapai tersebut. Nah, itu yang kita juga ingin mendengarkan, mengapa nanti apabila nanti tercetus sebuah nama, baik yang telah disampaikan tadi di awal pemberitaan dari Kompas TV, apakah itu dasarnya apa, kenapa pilihannya seperti itu, dan tentu kami ingin mendapatkan informasi yang lengkap dari PSSI, bukan berita-berita yang kami dapat dari orang-orang yang di luar PSSI. Jadi kita ingin A1, tidak katanya-katanya, sehingga itu membuat clear, dan itu harus dinyatakan oleh Pak Ketua Umum Erick Thohir di depan media massa dan disaksikan oleh wakil-wakil rakyat, supaya apa? Supaya ini terjadi transparan dan akuntabel Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Itu saja. Jika memang pemanggilannya nanti setelah PSSI telah mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia, ini akan tetap dipanggil berarti ya, pemanggilannya tetap akan terjadwal seperti itu ya Bang Ferdi? Tetap kita akan coba menjadwalkan pada awal Februari, insya Allah doanya tidak ada hal-hal yang mengganggu jadwal dan kegiatan kami. Maka kita sekali lagi, kami dalam forum itu karena sifatnya juga kalau memanggil khusus PSSI namanya rapat dengar pendapat umum. Jadi klarifikasinya adalah sifatnya mendengarkan, tidak untuk mengambil keputusan. Karena ini kami serahkan itu kewenangan daripada sebuah komunitas masyarakat, dalam hal ini PSSI. Jadi silahkan PSSI mengambil keputusan apapun, tapi wajib kami mengingatkan, kami wajib untuk juga memberikan pandangan untuk kepentingan kita bersama. Gitu Mbak Jihan. Intinya untuk kepentingan Timnas Indonesia dan masyarakat Indonesia yang berharap banyak untuk Timnas Indonesia ke depannya gitu ya Bang. Terima kasih atas informasinya dan perbincangannya Bang Ferdiansyah, anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi Partai Golkar. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.